Jokowi yang tadi kita saksikan adalah cuplikan singkat dari biodata Badrodin Haiti, calon Kapolri baru yang diajukan oleh Presiden ke DPR. Sudah bergabung juga di meja mata Najwa Magdir Ismail, kuasa hukum Budi Gunawan. Pak Magdir, klien Anda tidak jadi dilantik oleh Presiden. Tanggapan Anda? Iya, saya kira itu haknya Presiden ya. Meskipun kita tahu secara ketatanegaraan, kata ahli tata negara, mengenai pengangkatan Kapolri itu, Presiden itu berbagi dengan DPR. Ketika Presiden mengajukan dan kemudian DPR memilih, sebenarnya tinggal kewajiban Presiden untuk melantik. Nah, persoalannya sekarang yang harus kita lihat dan kita cermati secara baik, alasan Presiden ini sebenarnya apa? Apakah ada alasan-alasan lain di luar ya yang kita dengar masalah hukum yang dihadapi oleh Pak Budi Gunawan? Ya. Saya kira itu yang saya kira yang harus kita dengar secara baik dari Bapak Presiden itu, sebagai akuntabilitas beliau sebagai Presiden, ini harus disampaikan apa alasan yang rasional dan alasan hukumnya apa. Sebab saya kira persoalan ini bukan hanya persoalan pengangkatan Pak Budi Gunawan saja sebagai Kapolri, ya, tetapi ini akan menjadi tradisi yang buruk ke depan, ya, kalau istilahnya teman-teman yang pagi kedelai sore tempe, ya. Saya kira ini yang harus kita lihat, cermati secara baik. Maksudnya pagi kedelai sore tempe, jadi pagi Budi Gunawan, sore kok Badrodin Haiti begitu? Iya, kira-kira seperti itulah gitu. Saya ingin minta tanggapan Anda, Pak Mahfud. Alasan hukum yang rasional, tadi memerlukan alasan yang rasional dan sebagainya. Saya kira situasi politik, lalu keterjepitan Presiden oleh kepentingan politik yang berbeda itu bisa dijadikan alasan untuk mencari jalan keluar, lalu dibungkus dengan hukum sehingga menjadi benar. Caranya bagaimana? Kalau kembali ke undang-undang itu, Presiden kirim surat ke DPR, kami tidak melanjutkan pengangkatan BG yang sudah disetujui oleh DPR kemarin, kami mengajukan calon baru, mohon persetujuan. Kalau DPR setuju, ya jadi. Tetapi kalau DPR tidak setuju, tidak boleh. Itu satu. Tetapi ini ada sesuatu yang menarik. Kalau di dalam undang-undang itu disebutkan DPR harus memberikan persetujuan dalam 20 hari, ya kan? Ini kan reses lebih dari 30 hari mulai besok, ya. Kalau misalnya surat diajukan besok, DPR tidak sidang. Nah, kan DPR tidak memberi persetujuan. Nah, menurut undang-undang, kalau dalam 20 hari DPR tidak memberi persetujuan, oleh undang-undang dianggap setuju dan DPR bisa melantik. Mungkin itu sebabnya Jokowi ini memilih momentum menjelang reses. Jadi timingnya juga pas ya? Mungkin ya. Tidak perlu persetujuan DPR sudah langsung dilantik. Kalau ini di penjelasannya tidak sederhana itu, Pak. Gimana? Ya, hari kerja, Pak. Mengabaikan libur dan reses. Penjelasannya begitu. Ya. Jadi tidak dihitung 20 harinya. Tidak penjelasan ayat 3 itu, Pak, ya. Yang dimaksud dengan 20 hari kerja DPR ialah hari kerja di DPR tidak termasuk hari libur dan masa reses. Artinya pembahasan sesudah tanggal 23. Jadi artinya nasib perhitungannya sesudah itu 20 hari. Betul. Artinya masih di tangan bapak-bapak inilah nanti nasib siapakah menjadi yang akan menjadi Kapolri masih di tangan teman-teman Komisi 3. DPR menolak nanti kan, dan itu bisa jadi persoalan. Tetapi saya kira persoalan-persoalan politik seperti itu sudah diolah, saya kira oleh Presiden dan sudah diperhitungkan. Saya kira sudah ada yang dasar, Pak Mahfud. Di penjelasan juga. Ya, di penjelasan pasal yang lain adalah bicara tentang keadaan mendesak itu. Ya, syarat bisa diganti Kapolri dengan kondisi keadaan mendesak. Itu syaratnya adalah melanggar sumpah jabatan. Ya itu terkait Pak Sutarman ya. Ya. Bukan Pak BG. Itu dasarnya. Jadi kita tuh makanya saya bilang, kita tuh bingung kalau baca undang-undang itu. Agak susah kita memprosesnya. Kenapa? Karena itu jelas pergantian itu ada melanggar sumpah jabatan. Ya, dan membahayakan dalam keadaan orang ini sudah tidak bisa lagi gitu loh dalam kondisi stabil. Nah, itulah yang membuat ada alasan pemberhentian Kapolri itu. Ini yang menurut saya hati-hati melihatnya gitu loh. Nah, itu yang membuat Komisi 3 membaca persoalan ini ini komisi hukum, Pak. Masa kita memproduk
sesuatu yang di luar hukum ini yang jadi susah. Saya melihat ini, saya ingin melanjutkan soal implikasi politik tadi. Yang paling bisa lihat satu, apakah DPR menyetujui atau tidak. Nah, itu akan dilanjutkan isu hak interpelasi, hak angket dan seterusnya. Yang paling ekstrim yang ketiga yaitu isu pemakzulan, meskipun itu paling ekstrim. Nah, yang saya baca Pak Jokowi sebenarnya ini soal cost benefit ya. Ini soal manfaat mudarat politik. Mana yang paling kecil mudaratnya, kira-kira gitu secara politik. Dan satu pesan menurut saya, ini ada momentum reses yang dilakukan oleh DPR. Itu alangkah baiknya. Saya kerap mengatakan ada keterputusan antara siklus 5 tahun kerja anggota DPR, wakil rakyat itu, dengan arena politik 5 tahunan itu. Nah, ada masa reses ini bertanya kepada publik, bertanya kepada konstituen yang mereka wakili, atau partai politik yang punya tugas esensial mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan pemilihnya, konstituennya, bertanya, lalu bawa ke DPR mengambil keputusan. Itu alangkah lebih baik menurut saya. Itu. Tetapi ada hal yang menarik menurut saya dari keberanian, tanda petik ya, meskipun agak lama ini, yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah, ini ujian yang cukup kencang ya, perputaran dari berbagai macam kekuatan politik untuk mengganti, jangan menggunakan istilah interpelasi, ada KIH, ada PDIP sendiri sebagai partainya presiden, kemudian sana ada KMP dengan berbagai macam partai politik, ada kelompok bisnis, ada Wapres sendiri, dan lain sebagainya, kelompok relawan, opini publik. Lalu Pak Presiden mengambil keputusan ini, kalau ini berhasil, maka antibodi politiknya lebih kuat. Jadi ada kekebalan politik yang bisa dihadapi. Tapi kalau ini tidak diambil, akan terombang-ambing, karena suatu saat akan tanda petik melayani, akan semakin sulit berhadapan dengan kekuatan politik. Ini kan politik. Jadi ini ujian baru. Betul, pondasinya tetap dipertahankan. Pak Jokowi punya tantangan lebih cermat dan terampil membangun pilar-pilar baru agar pemerintahannya lebih kokoh. Bagaimana berhadapan dengan Pak Masinton, berhadapan dengan Pak Desmond dan lain sebagainya. Tapi politik. Ini saja KIH dan KMP. Kita harus break, kita akan lanjutkan bagaimana ujian Jokowi ke depan dengan menghadapi anggota Komisi 3 DPR RI setelah pariwara berikut ini.